Masih lanjut pada pembahasan serba-serbi verb. Nah, di sini teman-teman perlu ingat ya bahwa mengetahui jumlah verb itu penting banget. Ini adalah skill dasar yang harus kalian kuasai betul jika kalian pengen nulis dengan benar gitu. Ya. Kalau dalam sebuah kalimat tidak ada complex conjunction, maka hanya boleh ada satu verb. Kemudian setiap muncul satu complex conjunction, maka ada muncul verb tambahan. Ini kita dasar knowledge tentang complex conjunction. Mungkin kalian ada yang belum tahu. Complex conjunction itu seperti banyak sih, ada complex conjunction di adjective clause, ada di noun clause, adverbial clause. Intinya ini salah satu aja ya. Nanti akan ada video berkelanjutan, tapi kurang lebih salah satu contohnya itu kayak who, what, where. Nah, itu tuh yang dinamakan complex conjunction tuh. Kalau misalkan di adverbial clause kayak before, the after, gitu ya. Terus ada juga sih bedanya sama compound conjunction. Nah, ini beda ya. Kalau compound conjunction tuh biasanya kalian kenal dengan Venn boys. Kayak nanti kalian bisa cari ya Venn boys. Misalkan and gitu, or, and, yet, because. Nah, itu tuh compound conjunction. Tapi beda ya. Yang jadi garis bawah di sini tuh yang harus ada tambahan verb itu berlaku pada complex conjunction, oke? Nah, terus rumus sederhananya sih kayak gini. Apalagi kalau mau belajar TOEFL ya, ini tuh harus banget. Kalau kalian belajar TOEFL, menghitung verb itu wajib banget. Karena setiap soal tuh pasti menghitung verb gitu. Soal pasti menghitung jumlah verb. Iya, makanya ini tuh ya harus banget dikuasai gitu sama kalian. Bukan hanya tentang menulis, tapi tentang ya belajar-belajar untuk ujian bahasa Inggris, untuk kalian dapat beasiswa gitu, misalkan TOEFL. Di IELTS juga sama sih. IELTS juga. IELTS kan ada writing ya. Ada writing. Nah, ini yang harus dikuasain. Berarti rumus sederhananya kalau ada satu verb, ya udah berarti nggak ada complex conjunction. Ini nggak ada. Terus kalau nambah dua verb, tambah satu complex conjunction. Begitupun seterusnya gitu loh. Kalau ada 3, 2, berarti selisih 1. Ya. Selisih 1. Kayak gitu. Nah, biar lebih gampang, mari kita ke contoh soal aja ya. Nah, ini contohnya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nomor 1, kira-kira subjeknya mana? Subjeknya tuh ini ya, Soekarno. Nah, ini ada who. Who di sini sebagai apa? Sebagai conjunction. Nah, terus noun ini verb 3 ya. Verb 3 dari know, verb 2-nya knew, verb 3-nya noun. Nah, terus ada lagi nggak sih? Ini. Si verb. Kira-kira udah bener belum? Nomor 1. Nah, nomor 1 jawabannya adalah salah. Kenapa? Karena di sini teman-teman. Jadi verb 3 itu rumusnya
rumusnya itu be plus verb 3 dianggap verb. Kalau cuma verb 3-nya doang, itu nggak bisa. Oke, jadi nggak akan dihitung sebagai verb gitu loh kalau nggak ada be-nya. Makanya harusnya yang benar yang kayak gimana. Nah, ini yang benar nomor 2. Nomor 2 ini ada is noun. Jadi artinya yang dikenal. Yang-nya kan si who ini ya. Who ini artinya yang. Nah, is known itu dikenal gitu. Kalau yang nomor 1 itu berarti Soekarno yang apa ya, intinya sih kalau nggak ada be pasti salah gitu. Itu aja sih secara mudahnya ya. Terus nomor 3 kira-kira bener nggak? Mari kita bedah lagi ya. Subjeknya Soekarno, terus ini verb ya. Terus yang ada verb lagi was an orator. Ini sebagai nominal ya. Nominal noun bentuknya. Nah, di sini teman-teman, ini kan ada 2 verb ya. Ada 2 verb. Tapi conjunction-nya mana? Nggak ada. Berarti salah dong. Conjunction tidak ada. Dan ini juga salah. Harusnya is karena ini kalimat fakta. Kalimat fakta itu harus pakai present. Kenapa? Karena kejadiannya tuh terus berlanjut gitu loh. Terus berlanjut sampai kapanpun. Jadi ya nggak bisa jadi verb 2. Ini juga salah. Oke. Udah kurang conjunction, udah salah verb juga di sininya. Nomor 3 salah ya. Terus nomor 4. Soekarno was an orator. Nah, ini jawabannya benar. Kenapa? Kita bedah lagi ya. Ini subjeknya, ini verb 3. Bukan verb ya. Bukan verb. Terus, nah verbnya di sini. Verbnya berarti cuma 1 ya. Dan ya benar, udah sesuai. Nggak ada conjunction. Conjunction tidak ada. Udah benar. Terus kalau diartiin berarti Soekarno yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri bangsa Indonesia merupakan seorang orator gitu. Kalau ini nomor 3 nih, balik lagi. Soekarno dulu diketahui sebagai seorang bapak pendiri bangsa Indonesia merupakan seorang orator. Itu ya, jadi nggak pas gitu juga kalau di bahasa Indonesiain. Terus nomor 5. Kalau ini benar nggak kira-kira? Bedah lagi, Soekarno subjek, is noun ini udah benar ya. Kayak yang nomor 2. Dianggap benar. Terus, nah tapi di sini kan ada verb lagi. Jadi ya jawabannya salah dong. Conjunction-nya nggak ada. Kayak gitu. Oke. Ingat ya perhitungannya bahwa di sini nih rumusnya. Udah, kalian tuh harus ingat sama ini. Oke. Terus lagi nih, contoh lagi. Nomor 1. There are many students want to study abroad.
Kira-kira mana nih subjeknya? Subjeknya tuh ini, many student. Ini merupakan bentuk inversi. Jadi dibalik gitu ya. Verbnya yang mana? Yang ini. Kalau ini nanti akan ada bahasan sendiri ya, karena cukup panjang gitu bentuk inversi. Ini di sini artinya ada banyak student menginginkan untuk studi ke luar negeri. Tapi di sini jumlah primnya ada berapa? Ada 1 CR, kemudian ini juga ada lagi. Nah, konjungsinya mana? Nggak ada, berarti jawabannya salah. Ingat ya, verb 2 verb, 1 conjunction. Nah, yang benar kayak gimana? Nah, ini nih yang benar, nomor 2. Ini verbnya, terus many student ini sebagai subjek. Nah, ini conjunction who want to study abroad. Jadi kalau diartiin berarti ada banyak murid yang menginginkan belajar ke luar negeri. Itu kalau nomor 1 itu meaningnya ada banyak student, banyak murid menginginkan belajar di luar negeri. Belajar ke luar negeri sama aja deh. Gitu. Jadi kurang pas ya. Terus nomor 3, di sini many student ini sebagai subjek. Want to study-nya ini sebagai verb. Udah, berarti verbnya cuma 1 ya. Conjunction nggak ada. Tapi ya udah tetap benar. Ingat ya, 1 verb, 2 verb, 1 conjunction, dan seterusnya. Terus nomor 4, many student sebagai subjek, are sebagai verb. Wanting ini bukan verb. Kalau wanting, rumusnya sama ya, be dulu gitu, diawali be dulu. Is atau am atau are, baru tambahin verb ing. Kalau ini bukan verb. Jadi kalau di arti ini kayak gini sih. Ada banyak murid yang maaf teman-teman, saya salah, baru ingat. Ini tuh jawabannya benar karena di sini tuh wanting ini kan bukan verb ya, terus verbnya berarti cuma 1 dong. Nah, jawabannya tuh maka benar. Sebenarnya di sini tuh ada yang namanya inversi, peringkasan namanya. Peringkasan. Peringkasan ini materinya cukup ribet ya, cukup kompleks gitu. Nanti akan ada bahasanya sendiri. Tapi secara meaning, kalau ada wanting kan berarti yang mau gitu ya. Artinya yang mau. Jangan lupa. Kalau mau paham lagi, kalian bisa nonton video sebelumnya. Kalau ada verb ing, bedangan artinya yang mau apa gitu, melakukan atau membaca, menulis, tapi ada yangnya dulu gitu awalannya. Berarti artinya gimana? Artinya yang nomor 4 ini ada banyak murid
yang menginginkan belajar ke luar negeri gitu, dinyambung ya. Terus nomor 5, subjeknya ini wanting ini kan bukan verb ya, bukan verb, jadi jawabannya salah, nggak ada verbnya. Oke. Verb tidak ada, sedangkan verb itu hukumnya wajib ada. Terus nomor 6, ini many students sebagai subjeknya ya. Ini ada who conjunction. Ini i-nya hilang ya sebenarnya, maaf salah ininya. Dan ini udah bisa dianggap verb. Who want to study abroad. Ini nih, come ini nih sebagai verb juga. Come, kalau ini bukan ya, karena ada to infinitive. Jadi bukan verb. Infinitive sama dengan bukan verb. Oke, berarti udah masuk nih ya. Verbnya ada 1, 2, sama 1 conjunction. Oke, jadi jawabannya adalah benar. Gitu teman-teman. Oke, semoga bermanfaat.